Kita hari ini akan membahas bagaimana sih memilih profesi yang tepat ya. Yang pertama adalah profesi itu harus sesuai dengan karakter kita masing-masing. Gimana nih maksudnya Pak Hari? Sebenarnya gini, kalau kita lihat karakter, mungkin dulu ya, kalau sebelum pandemi, itu orang berbicara mengenai, oh karakter saya ini suka ngomong misalnya ya, saya ini suka ngomong misalnya, maka saya cocoknya mungkin bagian sales. Tapi sejak pandemi ini ada, kemudian banyak sekali pelatihan-pelatihan online, justru orang yang mempunyai kepribadian yang cenderung misalnya dia pendiam, nggak berani bicara, tapi kalau saat dia mengikuti pelatihan, ada yang memilih profesi di luar ya. Contohnya ini ada lulusan accounting ya, di mana dia pasti hubungan dengan angka, ya kan, dan pastinya orangnya pendiam. Namun di saat pekerjaan yang ada itu adalah sales, dan saat itu tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah, mau tidak mau dia harus mendapatkan pekerjaan. Betul. Dan sesuai dengan kepribadian tidak, tapi dia belajar. Dan apa yang saya tahu dan memang yang sudah terlihat sekarang ini, banyak orang yang ternyata lebih berhasil karena mau tidak mau harus bekerja. Nah kalau ngomong karakter seseorang memang secara kalau kita psikotes ya, berdasarkan DISC kita tahu bahwa karakter tertentu influence misalnya ya, I atau D cenderung lebih baik untuk sales ya. Tapi now tidak demikian ya, karena apa? Karena agility dari orang itu sendiri dan kehidupan. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih Pak Hari. Mencintai pekerjaannya. Seberapa penting kita sebagai seorang manusia, seorang karyawan gitu ya, seorang pekerja harus mencintai pekerjaannya ini Pak Hari? Mencintai pekerjaan itu adalah hal yang menurut saya itu saat ini tidak mudah ya Pak. Karena dihadapkan pada kondisi antara ada dan tidak ada pekerjaan. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan kita betul-betul happy dengan apa yang kita kerjakan, saya yakin tiap hari bekerja itu kalau bangun tidur tuh tidak ada merasa, waduh saya kok kerja lagi, aduh kok perasaan saya bagaimana, enggak. Tapi memang mencintai pekerjaan itu menurut saya adalah hal yang paling utama. Hanya saja mencoba mencintai pekerjaan, dari tidak cinta menjadi cinta, itu yang paling penting. Karena tidak semua orang bisa mencintai pekerjaannya Pak. Oke, tidak semua orang bisa mencintai pekerjaannya, tapi at least kita bisa mencoba untuk mencintai pekerjaan gitu ya Pak Hari ya. Oke, mulailah belajar untuk mencintai ya. Karena ala bisa karena biasa gitu ya. Karena bisa cinta karena kita biasa mencoba mencintai gitu ya Pak Hari ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Pak Hari. Jangan terpaku pada penghasilan. Anak-anak muda zaman sekarang pasti ngomonginnya yang pertama gajinya berapa gitu. Pasti pertanyaan pertama gitu. Nah, jangan berpaku pada penghasilan juga penting nggak sih Pak Hari? Ini merupakan dua hal ya yang berbeda. Yang saya tanggapi itu begini, banyak orang yang sekarang ini terutama kaum milenial ya, yang lulusannya baru-baru ini, meskipun mereka itu pekerjaan, banyak yang mereka yang berani challenge. Berani challenge itu artinya apa? Oke Pak, saya minta salary misalnya baru join sekian juta, lebih tinggi dari rata-rata ya, rata-rata. Tapi mereka akan memberikan satu tambahan. Jika saya tidak bisa memenuhi performance yang company harapkan, saya siap Pak. Nah, itu satu hal ya, satu hal yang saya berulang kali melakukan interview terhadap kandidat ya. Namun ada yang kedua,
ya sudah karena memang saya ini butuh kerja, penghasilannya masih belum ada yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, mereka mau kerja. Nah, dua tipe orang tersebut mempunyai result yang sekarang ini sama ya. Jadi sama artinya apa? Mereka yang tidak berpaku pada penghasilan, mereka cenderung bekerja juga lebih keras. Karena mereka mengatakan bahwa oke, saya bekerja dengan penuh rasa syukur. Sebaliknya yang dengan berpaku pada penghasilan, jika mereka mendapatkan pekerjaan, maka mereka berani challenge dan otomatis mereka akan bekerja juga extra miles untuk memenuhi ya. Kalau nggak gitu saya malu. Oke, ada demand di situ, ada tuntutan di sana ya Pak ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih Pak Hari. Profesi dengan peluang kerja lama, penting nggak untuk memikirkan ke depannya ini bahwa satu pekerjaan di bidang tertentu yang kita akan geluti ini, peluang kerjanya lama nih, karena kita kan sangat dinamis sekali ini pekerjaan kita ini Pak. Gimana nih Pak Hari? Saat ini tidak dimungkinkan orang untuk punya idealisme bahwa saya harus menekuni misalnya pekerjaan sebagai HR nih sampai 20 tahun gitu. Belum ya. Makanya kita harus explore ya, eksplorasi diri kita, mau belajar, mau learning sesuatu yang baru. Karena kenapa? Karena terus terang industri itu terus berkembang ya. Ada sekarang saat ini industri yang berkembang itu adalah logistik. Maka mau nggak mau orang belajar supply chain ya. Orang mau mulai belajar mengenai sesuatu yang berbeda. Itu sih Pak. Jadi tidak saat ini harusnya dinamis ya. Dinamis. Istilah saya itu adalah agile ya Pak. Oh, agile. Tidak bisa kita berpaku pada satu peluang kerja yang lama ya. Karena memang sifatnya terus dinamis gitu ya Pak ya, terus berubah dan berganti-ganti gitu. Yang penting kita bisa membaca trennya gitu ya. Oke, yang terakhir Pak Hari, pertimbangkan lokasi kerja. Penting nggak sih untuk mempertimbangkan lokasi kerja kalau kita misal suka kangenan gitu, kita harus dekat-dekat kerjanya, sementara di sana itu ada apa ya, kesempatan yang lebih baik. Gimana nih untuk lokasi kerja Pak Hari? Nah, gini Pak, kalau pendapat saya, family is number one. Ya, saat semua pekerjaan kita, jadi pekerjaan yang kita punya itu sewaktu-waktu bisa kolaps. Sewaktu-waktu kita bisa kehilangan pekerjaan itu. Tapi tentu saja siapa yang ada di belakang kita itu keluarga. Jadi kalau memang preferensinya itu dekat dengan keluarga, ya lebih baik dekat ya dengan keluarga. Karena ya menurut saya family is number one. Jarak kalau memang kita pertimbangkan karir dan keluarga merestui is okay. Is okay Pak. Tapi kalau memang keluarga mengatakan jangan, harus dekat dengan keluarga, for me ya family is number one. Ya, lokasi kerja penting, tapi pertimbangkan juga saat semua di dunia ini kerjaan kita itu nggak ada, apa yang kita punya ini, saya bilang apa yang kita banggakan, kedudukan ataupun jabatan kita, ya keluarga itu yang selalu ada di belakang kita. Jadi ya itu tadi, lokasi kerja memang perlu dipertimbangkan ya dengan keluarga yang penuh kita ya. Oke, karir, jenjang karir memang penting, tapi lagi-lagi kalau menurut Pak Hari adalah family is number one. Karena bagaimanapun keluarga adalah tempat kita kembali ya Pak Hari ya. Wah, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ang Hari Cahyono, GM Human Capital and Corporate Affairs PT Salam Pacific Indonesia Line, Surabaya, Jawa Timur. Sudah berbagi, semoga ini menjadi bekal yang baik untuk kita semuanya, terutama kaum milenial, untuk menentukan profesi mana yang akan digeluti. Terima kasih Pak Hari, saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di kantor. Selamat pagi Pak Hari.